Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja mendengar firman Tuhan. Bisa ditampilkan? Wah, ini orang ganteng ini. Saudara, ketika melihat orang ini, mungkin saudara sudah punya penilaian. Ya, kalau dibilang, iya, aku perkenalkan dulu ya. Kok kini aku terkenal? Iya, perkenalkan, nama saya itu Pendeta Supriyadi Simanjuntak. Ya, kulit boleh hitam, saya orang Batak. Ya, dan saya sudah menikah dan ini anak saya. Lah bagi Bapana ya, putih ya, puji Tuhan. Saya berhasil memperbaiki keturunan. Iya, gelaula bagi biar kamu mengenal aku ya, saudara. Kalau melihat orang ini, mungkin saudara punya penilaian tersendiri. Ya. Judul firman Tuhan hari ini yang saya mau kita belajar bersama-sama itu menjaga nama baik. Amsal 22 ayat yang pertama. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita hargai firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik. Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Yang sudah temukan sama-sama katakan amin. Kita baca bersama 2, 3 ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Diberkati kita semua yang baca firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang berpikir bahwa yang mahal itu, yang bernilai lebih bagi dia itu adalah emas dan perak. Kekayaan dicari banyak orang. Tapi saudara, hari ini yang menjadi perenungan bagi kita, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar sekalipun. Kalau dikasih perbandingan, mana lebih mahal, handphone atau Alkitab ini? Handphone. Banyak orang bilang handphone, betul. Harganya. Tapi saudara, terkandung banyak kekayaan dalam firman Tuhan. Kalau disuruh memilih, banyak orang salah memilih. Kalau disuruh memilih kekayaan, emas dan perak, pekerjaan daripada beribadah, banyak orang salah pilih. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak kira-kira yang kerja hari ini? Banyak. Seperti orang tua kami ya. Aku mergaku si majunta, ikuta Raja Berna, aku isur baktiken. Jadi nanderas bapakku, ya. Ya. Di kampung itu berjuang menjaga nama baik. Seperti yang saya bilang tadi, Om Supri, orang udah punya penilaian masing-masing. Om yang hitam itu ya. Saya nggak tersinggung lagi dibilang hitam. Oh hitam kata orang. Memang betul saya hitam. Betul kan? Jadi jangan tersinggung kalau fakta yang diberitakan. Kita berjuang menjaga nama baik. Selanjutnya, apakah yang kita pikirkan apabila mendengar nama Isabel? Delila atau Yudas Iskariot. Apa yang kita pikirkan? Oh mungkin ini orang-orang jahat ini. Lid kam si bandu anak andu gelarna Yudas Iskariot. Delila ada di Tanah Karo. Saya kenal beberapa anak namanya Delila. Padahal di Alkitab Delila itu penggoda.
Jadi kamu yang belum menikah, anak-anak muda, punya anak nanti jangan bikin nama sembarangan. Di Israel, nama itu punya tujuan. Nama anak saya itu yang pertama Jopanka Mikaela, Borusi Manjuntang. Jopanka itu pemberian Tuhan. Mikaela itu penyampai pesan. Saya rindu, saya punya tujuan, anak saya ini besar, anak pemberian Tuhan ini menjadi penyampai pesan firman Tuhan bagi orang. Yang kedua, namanya David Elnoah. David Elnoah. Keren kan? Saya orang Batak, saya nggak mau bikin nama anak saya Tagor, Togar. Bukan jelek, tapi biarlah lebih kekinian ya. David Elnoah, saudara firman Tuhan berkata, Daud itu orang yang berkenan di mata Tuhan. Saya rindu anak saya ini berkenan di mata Tuhan. Elnoah itu Noah, Nuh, anak penghiburan dari Tuhan. Saudara, nama itu punya tujuan. Kita buat nama anak kita punya tujuan. Saya punya teman di kampus namanya Lastiur Akhir Derita. Betul. Mungkin tujuan orang tuanya supaya lahir anak ini berakhir penderitaannya. Enggak juga. Nama-nama di atas ini, saudara, dihubungkan dengan reputasi yang buruk. Delila, Isabel, Yudas Iskariot. Bagaimana? Saudara, pernah nggak kita renungkan? Kalau orang sebut nama kita, kira-kira apa yang mereka pikirkan? Bapak Enda Malam, Tambar Malam. Waktu disebutkan nama saudara Bapak Sianu, pernahkah saudara berpikir, kira-kira silit ibas perukuran kala tentang aku? Itu makanya kita perlu belajar hari ini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Pernahkah kita pikirkan bagaimana? Bukan kita hidup apa kata orang, bukan. Tapi keberadaan kita itu hendaknya memberikan pengaruh yang baik. Selanjutnya, nama baik itu identik dengan reputasi. Kita ini semua punya reputasi. Di mata Bapak Ibu Gembala, saudara punya reputasi. James, dia satu komisi kami di pemuda. James itu, wah yang ganteng itu ya. Terlepas dari penilaian baik atau buruk. Tapi nama itu saudara identik dengan reputasi. Siapa yang tidak kenal dengan pendeta Krispus Surbakti? Sumatera Utara itu booming. Kenal. Apa yang terkenal? Dari dia. Khotbahnya bagus. Hidupnya jadi berkat. Kan enak begitu. Daripada, Bapak Sianudai. Pinang Kondai. Nakal. Reputasi anak-anak Tuhan rindukan reputasinya baik. Amin. Reputasi itu yang dilihat orang dari kita. Sedangkan karakter itu apa yang Tuhan lihat pada kita. Kita ini semua bisa bersandiwara. Tapi karakter kita itu Tuhan lihat. Kerinana jelma akhirna ncidahkan bana. Angkandun cidahkan bana. Ada orang yang memberontak di gereja. Sebenarnya itu enggak spontan langsung memberontak. Sebenarnya dari dulu udah dibiasakan dia memberontak. Tapi belum ditunjukkan. Kenapa ada orang yang memberontak? Sebenarnya bukan langsung spontan jadi pemberontak. Bukan. Tapi gaya hidupnya udah dari dulu jadi pemberontak. Cuman enggak dilihatkan. Reputasi yang baik akan hancur jika seseorang enggak berintegritas. Integritas seri cakap ras perbuatan. Sama perkataan dengan perbuatan. Contoh, saudara, sama gini, sama contoh saya jualan.
Obat rambut. Sekali pakai rambut lebat. Tapi saudara lihat saya gimana? Buku Enda 10.2 ngencah. Bohong. Nggak betul. Nggak berintegritas. Betul? Pakai sabun ini Anda akan menjadi putih. Saya yang ngomong. Orang bilang latuhwe. Reputasi yang baik itu akan rusak kalau kita nggak berintegritas. Saudara, selanjutnya, bagaimana cara menjaga reputasi yang baik, nama baik? Cuman satu cara, yaitu menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nggak ada cara yang lain. Harus sepadan dengan firman Tuhan, sejajar, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kita akan melihat nanti apa keuntungan menjaga nama baik. Mengapa selalu gembala, hamba Tuhan sampaikan, lakukan firman Tuhan, jadikan firman Tuhan gaya hidup. Karena itu menjadi karakter kita. Menjaga nama baik itu sangat penting. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 bilang gini, nama yang harum, nama yang baik, lebih baik daripada minyak yang mahal. Sekali lagi, diperbandingkan kepada apa yang menurut orang itu mahal. Bayak kam, tapi adi reputasi indula mejile. Tidak ada artinya. Ada orang kaya terkenal dengan namanya degil. Ada orang yang punya banyak tapi terkenal dengan namanya pelit. Itulah reputasi. Kita ini semua punya reputasi. Coba saudara lihat kiri kanan dulu. Sebentar aja, nggak usah lama. Mungkin istri orang di samping saudara ya. Nendu saja kentisik, sada dua telu. Waktu idahandu perdempa kena, mislik basukurnu. Sap. Nandesiano. Nandesiano enda kalak si tutus nandangi Tuhan. Nandesiano enda lah pernah tading-tading beribadah man Tuhan. Itu reputasi yang baik. Jadi menjaga nama baik itu saudara, itu kita sedang melakukan yang luar biasa dalam diri kita. Kenapa? Karena nama baik kita nggak berhenti. Lihat aja, kita perhatikan. Apa keuntungan dari menjaga nama baik? Tanda Hindu BBI? Enggak kenal? Anak-anak muda kenal? Bah, Made Teresa. Ketika dia mati, ditemukan di kamarnya cuma beberapa pasang daster dan beberapa pasang sendal jepit. Enggak kaya dia. Tapi seluruh dunia itu menghargai yang namanya Made Teresa. Dan dukai pelayanannya, dia pergi ke India. Ngelap ingus, melayani orang-orang yang kusta, sakit kusta. Tapi namanya itu mencuat ke dunia. Dihargai oleh dunia. Kenapa? Karena dia melayani dengan luar biasa. Nama baiknya itu selalu dikenang. Pendeta D.Y. Surbakti dikenang namanya di Tanah Karo, Sumatera Utara. Dikenang namanya. Apa keuntungan dari menjaga nama baik? Yang pertama saudara, itu mendatangkan penghargaan dari Tuhan. Adi jagandu kegeluhandu. Kalau saudara jaga hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan menghargai nama baik kita. Amin. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu,
dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jikalau engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Ayat 5. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada ayahmu, kepada Daud ayahmu. Selanjutnya, lihat, Salomo itu mengalami kejayaan tidak terlepas dari namanya bapaknya. Nama ayahnya itu, nama bapaknya Daud itu, saudara, berpengaruh besar dalam dirinya. Tidak terlepas. Mengapa? Saya banyak belajar. Bang Krispus ini kan dulu ketua saya di Pelprap. Mengapa dia begitu luar biasa dipakai Tuhan? Bukan mendewakan ya, jangan salah. Karena ada orang tua yang dari kecil berdoa buat dia. Dari kecil saudara menanamkan firman. Dari kecil menanamkan kebenaran, nilai-nilai yang benar. Jadi gak ada alasan saya untuk saya cemburu kepada anak pendeta yang dipakai luar biasa. Dan bapakku pendekar, labu pendeta. Maksudnya dulu pun dia beribadah pun tidak, beribadah pun tidak. Waktu saya percaya, saya berdoa supaya dia masuk gereja. Keturunanku itu berbeda dengan keturunan bapakku. Karena aku sudah mulai menanam yang benar. Saya lihat hamba-hamba Tuhan itu, anak-anaknya itu diberkati luar biasa. Bankai, kerto kindahin orang tua, pasu-pasu anakku ya Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berdoa buat anak-anak kita? Sudahkah kita kasih teladan, reputasi yang baik buat anak-anak kita? Ulah kam ngisap nakko. Ya kape gebuk. Dia pun merokok, enggak berguna. Ulah kaman belo nakku. Sontil nape bagi benter-benter kai gelar nasi darat Gak berguna. Salomo mengalami kejayaan yang luar biasa, tidak terlepas dari nama besar ayahnya. Firman Tuhan berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah kulihat keturunan orang benar meminta-minta. Jadi kalau kita belajar, kita hidup benar, kita hidup sesuai firman, keturunan kita akan dibela Tuhan. Amin. Tidak dibiarkan meminta-minta. Nama Daud memiliki nilai yang luar biasa. Lid nilainya. Dikatakan seorang yang berkenan di hadapanku. Waktu istriku mengandung, aku berdoa, Tuhan, dilakimin. Gelas sepasang. Tapi istriku bilang, kalaupun perempuan, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa mam, aku bilang. Kayak maka senyum-senyum ke mam nih. Bagikin. Pap nih na bangku, mam nih ku bana. Lahir. Laki-laki. Yang pertama dulu aku berdoa gini, Tuhan, janganlah kulitnya seperti bapaknya. Anakku yang kedua enggak berdoa lagi aku untuk kulitnya. Waktu kulihat, puji Tuhan. Baca saja ku ruang cadung operasi ndai. Kan bapak anak? Tapi tidak. Keturunan orang benar dipelihara Tuhan. Aku lihat berkat anak-anakku itu luar biasa. Beda sama bapaknya. Bapaknya kan baru mulai merintis. Aku percaya anakku lebih hebat. Bapak resnandein merintis. Anak-anak pasu-pasu Tuhan luar biasa. Kita pi bagena. Jadi orang percaya hiduplah benar supaya anak-anak kita diberkati Tuhan.
Biasakan, jadikan firman menjadi gaya hidup. Apabila seseorang disebut memiliki nama baik atau buruk, itu berpengaruh pada keturunannya. Contoh sederhana. Contoh ya, kitanya nanti orang tua yang berbuat salah, yang kena getahnya anak-anak kita juga. Keturunan kita, pasangan kita. Kita ngkarisi berulah orang tua enda, anak-anak tapi ikut mela. Tapi ketika orang tua juga semuanya anak-anak muda melakukan kebenaran, lihat generasi seterusnya itu akan berbeda dan luar biasa. Anak-anak muda hidup benar supaya saudara punya nilai yang baik. Bukan nilai rapot yang maksud saya, tapi nilai hidup kita baik. Pacaran benar, enggak usah gelap-gelap lah. Bagikin, kamu ulah karya kamu laku tandai kamu. Piga-piga kambas Facebook ku tandai. Jaga reputasi itu. Jemaat GPD Laugendok luar biasa. Amin. Ulah bandu merawa kaman perbulangan lu tamanu bas Facebook. Adikku komen karimela kam. Sekarang Facebook sedang gak baik-baiknya. Saya sampai berpikir lah pada nari Facebook. Banyak orang udah leluasa menghina, mengejek, enggak peduli lagi statusnya apa. Siakap engko si harus jadi panutan, tapi lanai jadi panutan. Lanai jagana, geluna, enggak lagi dijaga hidupnya. Apakah aku sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang pertama. Apa keuntungan menjaga nama baik, jaga hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dihargai Tuhan. Tuhan hargai jeripaya saudara. Doa-doa saudara dihargai Tuhan. Pengorbanan saudara dihargai Tuhan. Saya mau tanya, ada orang yang berkorban untuk pelayanan itu hidupnya menderita? Pasti dikembalikan Tuhan. Saya sampaikan sama jemaat, ini kan mau Natal kita kan, tanggal 20 rekam. Nggak kusediakan snack dulu. Jangan kita reputasi kita jemaat Natalan, jemaat Paskah. Giliran Paskah nongol, giliran tahun baru nongol, giliran Natal nongol. Setiap minggu setia, amin. Yang kedua saudara, cuman 2 poin saya sampaikan. Apa keuntungan menjaga nama baik? Yang kedua itu mendatangkan perlindungan dari Tuhan. Kalau hidup kita benar, kita akan dilindungi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 34, malaikat Tuhan itu berkeliling, berkemah di sekitar orang-orang benar. Orang benar itu punya nilai di mata Tuhan. Saya baca saudara, cepat saja Kejadian pasal 39 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dan ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari orang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku telah berteriak,
Aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ini kisah Yusuf di istana Potifar. Dan dia difitnah. Sampai-sampai istilah orang Indonesia kan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Difitnah itu bukan enak. Memanglah. Yusuf mengalami itu. Istri Potifar bilang, mau dinodai aku. Singkat cerita, Yusuf lari keluar. Saudara, dalam hukum pada waktu PL, seorang budak itu kalau melakukan pelanggaran, itu harusnya dibunuh. Sebagai seorang budak, tuduhan yang diterima Yusuf seharusnya membuat dia dihukum mati. Tetapi nama baiknya membuat dia dilindungi Tuhan. Amin. Yusuf tidak dihukum mati, tetapi diapain? Dipenjara. Lihat, Tuhan melindungi Yusuf dengan luar biasa. Allah melakukan hal yang hebat kepada Yusuf. Ketika dia difitnah sekalipun, perlindungan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan niat jahat manusia sekalipun. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Lihat saudara, Allah memindahkan dari hukuman mati kepada penjara. Hukuman yang seharusnya diterima budak itu hukuman mati. Tapi dia akhirnya dipenjara. Dia dilindungi Tuhan. Saudara mau dilindungi Tuhan? Jagalah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena nama baik itu hanya kita dapat kalau kita melakukan kebenaran. Hidup Yusuf tidak menjadi suram ketika dia di dalam penjara. Saudara perhatikan ke dalam Kejadian 39 itu. Yusuf di penjara pun menjadi kepercayaan, diangkat menjadi pengawal-pengawal. Apapun yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Lihat saudara, dimanapun orang benar dilindungi Tuhan. Mengapa ada anak-anak yang jadi kesayangan? Karena dia punya nilai lebih. Contoh, walaupun ini enggak bagus dilakukan. Tapi jujur saja, kalau li anak talima, pasti li skala bes pusu pratentai lebih ke mungkin. Asal suruh lanogan. Ya mak, alu ni siti aku nakku. Iya mak. Buat sitik tehku nakku. Iya mak. Li kasih di bane. Ambil lu tehku. Nak mau aku. Cuci piring nakku. Lalap aku. Yusuf itu punya nilai luar biasa di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia memang menjaga hidupnya. Apa yang dikerjakannya berhasil. Kamu pernah gitu? Nanam sop berhasil. Kuit dukai berhasil. Apa irusuran? Kuit du enda sontar, entah kuit du berhasil. Lenga kamje lenga sontar atau rekam jadi berhasil. Elah pada halu Hindu ya. Lid jelma bagi lenga rehia lenga sontar. Belum datang dia ke kedai belum rusuh. Kenapa? Karena di kedai terkenal dia. Kalak lari tehna. Kalau giliran bayar berlomba-lomba lah. Aku lari tehnu.
kita punya nilai. Orang percaya jangan kerjanya minta-minta. Harus punya nilai yang benar. Jangan jadi orang Kristen punya reputasi yang rusak. Si metua aku di laki, mama, asal reku gereja, ngasa-ngasa muli, maka kumuit. Labu jadi patungnya. Tapi mulai dia nyanyi, menyembah, dia menyembah. Pulang baru keluar pintu. Labu sangat dengar firman Tuhan ini 7 kali ke kamar mandi. Pernah ukur rindu, bicara yang kita indah. Ulah sakit hati kami ya. Umpama lu begini timeken lu kamar mandi aku ningku gua. Kam ni mai bagi kosong mimbarenda. Jemaat harus pikirkan. Kalau udah masuk gereja ya sudah siap kita dengar firman Tuhan beribadah. Amin. Miliki reputasi nama yang baik. Sampai suatu hari ikat kembal-kembal teh lawes mengaku. Gembala EPI semangat si luar biasa ya. Segedang-gedang geluh na ya tutus melayan Tuhan. Jadi berkat kita. Kesimpulan firman Tuhan ini, milikilah dan pertahankanlah nama baik karena itu mendatangkan penghargaan dan perlindungan dari Tuhan. Dan yang terakhir, nama baik suatu saat bisa menyelamatkan kita dari suatu masalah. Miliki gaya hidup yang baik. Nilai yang baik. Biasakan nilai-nilai kita itu baik. Yang tidak baik itu buang. Kita kan dulu waktu dibaptisku telah mati dan tinggalkan cara hidup kita yang lama kita tinggalkan. Dan sekarang saudara milikilah cara hidup yang baik. Jaga nama baik kita sebagai orang percaya. Amin. Jangan sampai orang menghina nama Tuhan gara-gara hidup kita. Sudah tidak menjadi rahasia lagi. Tapi banyak orang akhirnya mencela. Bagah pelayan. Kayak gitu anak Tuhan. Kan jadi rusak. Tapi saudara, saya percaya jemaat Tuhan yang duduk di sini semuanya adalah orang-orang yang cinta firman. Hidup sesuai firman. Dimanapun kita bertemu. Saudara di pajak roga. Tunjukkanlah saudara anak Tuhan. Bukan bilang aku anak Tuhan, bukan. Tapi gaya hidup kita. Timbangan pas. Bawa tomat, lalit batu, bas guni. Pas. Cidahkanlah. Bahwa kita kirina anak Tuhan. Dengan kita hidup sesuai dengan standar firman. Kita menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi saudara, mari sama-sama kita biasakan. Menjadikan firman Tuhan menjadi gaya hidup. Berjuang terus. Melakukan firman. Sampai kita punya nama baik. Yang dikenang. Oleh banyak orang. Dan lewat nama baik kita. Keturunan kita. Keluarga kita. Diberkati Tuhan. Karena Tuhan menghargai nama baik kita. Dan Tuhan melindungi keberadaan kita. Orang-orang pilihannya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Oh, kuduslah hingga tulus selalu. Agar aku
biarlah firman Tuhan semakin memurnikan kita. Semakin hari hidup kita mencerminkan firman Tuhan. Sehingga nama baik itu melekat kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki reputasi yang baik dimanapun kita berada. Di pelayanan ini, di rumah kita masing-masing, bahkan di luar sana. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Reputasi yang baik menyertai kita. Nama yang baik yang dihargai Tuhan itu menyertai kita. Menyenangkanmu ya Tuhan, senangkanmu. Sehingga kita bangkit berdiri. Pelayan selanjutnya saya serahkan kepada gembala. Menyenangkanmu